Ari saya beri ianan. Ya bos mata nah. Tak butuh. Tak butuh. Ini siapa yang baru dapat THR tapi amplopnya dibuang sembarangan ke sungai? Nih, lihat guys. Ini baru banget. Selamat Hari Raya Idul Fitri dan aku nemuin beberapa guys. Enggak, 50 nih loh. 50 direwangi ping. Si Bapak Jokowi juga ngasihnya sama orang-orang miskin yang nggak tahu berterima kasih. Ini dia alasan gua males banget bagi-bagi THR. Malu, geng, malu. Berjuta-juta mata memandang mentaliti rakyat Konoha pengemis. Ayo Pak, sama raya. Dirayu. Tawa lah. Unboxing uang THR di Malaysia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Berjuta-juta mata memandang rakyat Konoha mentalitinya mentaliti pengemis, pengkhianat, murka, tak tahu terima kasih. Ari saya beri ianan. Ya bos mata nah. Tak butuh. Tak butuh. Entah salah apa dengan uang rupiah Indonesia. Ini yang disebut mentaliti rakyat Indonesia ini pengkhianat. Boleh dikatakan macam pengemis yang tak tahu terima kasih. Dah dikasih nafkah sang suaminya, tak terima karena sikit lalu dikoyak-koyak, dibuang. Dia ini tak sadar, tak tahukah duduk di mana? Di mata uang kita Indonesia, Bank Dunia, Bank Negara Indonesia. Jadi pemerintahan kita juga mengeluarkan undang-undang di Indonesia, geng, yang berbunyi macam ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pasal 25 ayat 1. Melarang setiap orang merusak, memotong, menghancurkan, ataupun mengubah rupiah untuk merendahkan kehormatan simbol negara. Dengan sanksi penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Karena video ini dah viral sampai ke dunia, di mana pejabat kita? Tolonglah tindak tegasi. Saya sebagai rakyat Indonesia tak terima mata uang saya dikoyak-koyak oleh orang kita sendiri. Nah, ini benar-benar murka. Semoga pelakunya ini tetap ditangkap. Kalau orang nak benci, nak marah kepada pasangan orang, nak marah dengan jiran ataupun keluarga, tapi jangan sangkut pautkan dengan mata uang. Bila tak suka dengan orangnya, boleh diselesaikan dengan baik-baik. Tak harus mengoyak mata uang tersebut. Lagi-lagi begitu bangganya direkam, seolah-olah itu adalah balas dendam kepada sang suami. Ini siapa yang baru dapat THR tapi amplopnya dibuang sembarangan ke sungai? Nih, lihat guys. Ini baru banget. Selamat Hari Raya Idul Fitri dan aku nemuin beberapa. Guys, lihat tuh. Ini bener Selamat Hari Raya Idul Fitri nih. Jadi benar-benar bekas THR. Dan bisa dilihat ini tuh sama semua guys. Tuh, yang ini, terus ini, sama ini kayaknya ini satu keluarga yang buang nih. Lu kalian ketahui di setiap momen setelah Idul Fitri jumlah sampah meningkat. Dan sebagian besar berasal dari kebiasaan kecil yang diabaikan. Biasakan untuk bertanggung jawab dengan sampahmu sendiri. Simpan dulu sampai kamu menemukan tempat sampah. Amplop THR ini tadinya membawa kebahagiaan di momen Idul Fitri. Sekarang malah menjadi sampah yang merusak lingkungan. Di samping itu semua, buat kamu yang lagi mudik, liburan, atau sekedar jalan-jalan, ingat, satu sampah yang kamu buang sembarangan bisa jadi masalah untuk banyak orang. Sungai bukan tempat sampah, jalanan bukan
bukan tempat buang sisa sampah kalian. Kita boleh merayakan, tapi jangan sampai meninggalkan jejak yang merusak lingkungan. Yuk mulai dari hal kecil, simpan sampahmu, buang di tempatnya, dan tertib dimanapun kamu berada. Karena lingkungan bersih, tanggung jawab kita bersama. Hal kecil seperti ini, kalau dilakukan bersama, bisa mengurangi dampak negatif yang besar. Jangan buang sampah dari kendaraan, jangan tinggalkan sampah di tempat wisata, dan jangan pernah anggap sepele. Enggak, 50 nih loh. 50 direwangi ping. Jadi di video itu kalau Bapak Jokowi bagi-bagi THR ke masyarakat ya. Terus ibu-ibu itu bilang 50.000 direwangi pingsan. Pingsan itu Bu, bersyukur Bu, bersyukur. Ibu jalan kaki dari Jakarta ke Surabaya nggak akan nemu 50.000 di jalan. 50.000 itu udah bisa loh buat makan 2 hari betul. untuk satu keluarga. Betul. Si Bapak Jokowi juga nasinya sama orang-orang miskin yang nggak tahu berterima kasih. Aduh. Ini dia alasan gue males banget bagi-bagi THR ya. Kemarin Dewi Persik ya, sekarang Jokowi. Terima THR 50.000 dari Jokowi, seorang ibu di Solo mengeluh. Udah bagus dikasih lu, tau gak? Masih mengeluh-mengeluh. Emang itu kewajiban? Kagak cuy. Mau dikasih berapapun, lu itu harus bersyukur jadi manusia. Males banget gitu loh sama orang tuh yang menganggap THR itu adalah suatu keharusan. Yes, itu adalah suatu keharusan. Kalau lu kerja sama gua, lu karyawan gua, iya itu adalah satu keharusan. Tapi kalau namanya orang berbagi, terima. Yang penting ikhlas. Jangan memandang dari nilainya, jangan memandang dari siapa yang kasih. Oh, mentang-mentang artis gede, pedangdut yang bayarannya ratusan juta, kasih 15.000 dihujat-hujat. Orang jadi males kasihnya. Itu juga Dewi Persik kasih beras tahu, Jokowi juga kasih 50.000 kan, yang dibagi juga banyak, bukan lu doang. Emosi gue lama-lama nih. Makanya gue kagak mau lah kasih THR, males, Yang ada gue yang pusing, udah dikasih malah gue yang dihujat. Mendingan gue dihujat juga, tapi kagak usah kasih THR daripada udah kasih THR dihujat juga. Oke geng, saya akan memberikan sedikit aja tambahan sesuai dengan pengalaman saya pribadi yang pernah saya alami sendiri. Ketika saya baru balik dari Malaysia, baru merantau dari sana, wah saya kan ada rezeki kan. Dan saya itu ketika masih bekerja di Malaysia dan tengok kehidupan orang-orang Indonesia itu amat-amat kasihan. Macam setiap hari itu meneteskan air mata geng, sebab begitu susahnya cari rezeki di negara kita, sementara di Malaysia itu begitu mudahnya. Itu menurut saya geng ya. Jadi karena saya itu punya rezeki, lagi-lagi dan saya baru balik dari Malaysia itu mendapatkan rezeki juga dari majikan saya, Sangon ya. Ada juga orang-orang sana yang bersedekah kepada saya untuk membagikan kepada masyarakat saya. Jadi saya mendapatkan amanah lah ya dari orang Malaysia, meskipun tak banyak. Lepas itu saya benar-benar balik nih geng, balik ke Indonesia kemarin, dulu lah ya, baru pertama balik itu pada tahun 2023. Saya setiap hari Jumat itu bagi, awalnya bukan setiap lah, awalnya baru balik langsung bagi ke orang-orang yang mohon maaf kurang mampu di tepi jalan. Bahagia tuh, orang-orang bahagia saya kasih, saya pun juga ikut senang ya. Siapa yang nggak senang melakukan kebaikan kan? Tapi saya merasa senang. Lepas itu saya mendapatkan rezeki lagi, saya sisipkan. Setiap hari Jumat saya sisipkan, lalu saya bagi-bagi. Entah itu berupa uang tunai ataupun berupa makanan. Jadi saya sedekah aja gitu ya, ikhlas macam itu. Tapi geng, lama kelamaan dia itu sangat berharap. Dan ketika saya tak bagi kepada orang situ, kan orang Indonesia ini banyak ya, jadi saya kasih ke sana, ya yang sini tak kebagian, malahan mengancam saya geng. Saya kena mental dari situ geng. Saya pun juga baru sadar, oh ternyata tak semuanya orang miskin di Indonesia itu tak patut dikasih nafkah. Tak semuanya. Ada sebagian yang benar-benar memerlukan, ada yang sebagian meminta-minta, itu adalah sebuah pekerjaan. Jadi ketika kita tak mengasih, dia itu macam menuntut kita. Itulah alasannya saya tak bagi sedekah setiap hari Jumat. Sekarang setiap bulan sedekah, tapi tak kepada orang yang tak saya kenal.
Lebih baik saya kasih kepada jiran-jiran saya yang benar-benar memerlukan, janda-janda tua yang ditinggal suami, ditinggal anak, hidup sebatang kara, ataupun orang-orang budak-budak yang mengejar pendidikan, yatim piatu yang mengejar pendidikan yang tak ada mengasih nafkah. Lebih baik saya kasih macam-macam itu. Itu pun sekarang dah tak saya rekod, tak saya rekam. Dan disitulah saya mulai belajar. Ternyata kita bila mengasih kepada orang lain, ada sebagian yang harus kita rekod, ada yang tak sepatutnya kita rekod. Disitulah saya mulai belajar dari kesalahan saya sendiri. Oke kan, kita lanjutkan videonya. Sekarang macam mana mentaliti masyarakat Malaysia ketika dikasih uang THR ataupun uang raya kalau di Malaysia ya? Adakah macam di Indonesia yang tak tahu terima kasih, ataupun bahkan Malaysia, budak-budak Malaysia mengajarkan mentaliti rakyat Konoha? Oke, nggak sampai lama-lama, langsung kita simak dulu bersama-sama. Oh, pakai angpau. Banyak. Bukan satu, geng, banyak oh. Banyak betul yang beratur ya. Tapi tak ada yang begaduh ini. Ini kalau di Konoha ada berebut lalu begaduh. Tapi kalau di sini tetap beratur. Tetap beratur. Keren memang ya. Malaysia. Turunan Nabi gitu ya. Berkongsi rezeki duit raya di oh di jalan. Oh, dibagi uang balik. Dibagi apa ini? Okey, tak apa. Rezeki tak apa. Okey. Oh, dan dikasih apa balik, geng? Ataupun dikasih apa ini? Oh iya kan? Dikasih apa balik, cuy? Saling berbagi, indahnya Malaysia, cuy. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sejak kecil di Malaysia itu dah diajarkan, entah itu umat Muslim ataupun yang non Muslim. Sebab di Malaysia agamanya bukan hanya satu, dan Malaysia sangat menjaga toleransi umat beragama. Meskipun Muslim ataupun non Muslim di Malaysia itu tetap dapat uang raya ataupun kalau di Indonesia itu THR. Dan setelah mendapatkan THR tersebut diajarkan untuk berterima kasih. Sebab berterima kasih itu bukan tanda kasih karena nominalnya, tapi karena tanda kasih, rasa kasih sayang dan cinta kepada umat beragama Islam, dan juga cinta kepada sesama manusia. Dan sejak kecil pula budak-budak di Malaysia itu dah diajarkan untuk membuang sampah. Jadi meskipun di Malaysia ada acara raya, open house, ataupun di jalan raya, membuka angpau di jalan raya ataupun uang raya di jalan raya tersebut, tak ada bekas sampah tersebut dibuang sembarangan, tak ada berserakan ya. Meskipun di Malaysia itu tak setiap rumah itu ada tong sampah, tapi karena mentaliti masyarakatnya itu udah terbiasa sejak kecil, kalau buang sampah sembarangan itu macam tak selesa. Itulah mentaliti rakyat Malaysia. Dulu awalnya saya pergi ke Malaysia juga shock ya. Wah, Malaysia itu macam negara maju ya, macam biasa, tapi ketertibannya itu memang mantap. Kenapa tak ditirukan di Indonesia ini, geng? Dan Malaysia, kembali lagi saya ulang, orang-orang Malaysia itu membagikan uang raya ataupun THR bukan hanya orang Malaysia saja, tapi juga orang-orang kita, orang Indonesia yang saat ini berada di sana. Tentunya barang penasaran, sebetulnya seberapa banyak sih isi uang raya di Malaysia tersebut? Jom kita simak dulu bersama-sama. Unboxing uang THR di Malaysia. Ternyata udah besar juga dapat THR, Cok. Oke, mari kita hitung. Bismillah. Yang pertama kita dapat berapa nih? Yang pertama 10 ringgit, 40.000. Yang kedua 24. Nah, ada
50 cuy. Yang ketiga. Berapa nih yang ketiga nih? 50 ringgit lagi. Totalnya ada banyak nih. Hitung. Total ada 110. Oke. Sudah senang banget. Padahal di negara orang, di negara Malaysia, tapi kita masih dapat THR. Terima kasih banyak orang baik. Segitu aja, terima kasih sudah nonton dan dadah yang mau komen. Wow, mantap. Saya pun juga ikut seneng ya bang ya. Bukan saya yang menerima, tapi kenapa abang mendapatkan uang raya? Sebab abang itu tahu adab, tahu terima kasih. Orang-orang Malaysia begitu sangat suka, sangat menyayangi dan juga mencintai siapapun orang yang berada di sana, entah orang Indonesia, orang asing lainnya. Asalkan kita memakai adab, maka kita dijamu, dilayan macam keluarga sendiri. Inilah yang contohnya, contoh mentality rakyat Indonesia. Apabila pergi ke Malaysia, mentalitinya langsung berubah 1000 derajat, langsung berubah. Karena apa? Berawal macam merasa tertekan karena ketertiban beserta undang-undang di Malaysia begitu ketat. Tapi setelah lama-lama kebiasaan di sana, maka kita lebih tertib, lebih menjaga adab, kesopanannya. Semoga orang-orang yang macam itu, macam abang ya, apabila nanti balik ke Indonesia, jangan lupa tetap jaga adab dan ajarkan anak-anak Indonesia agar negara kita ataupun rakyat kita mentalitinya itu boleh naik, SDM-nya itu boleh tinggi, dan tahu cara menghargai uang, menghargai orang lain, dan semuanya semoga aman-aman saja dan kita boleh maju bersama serupa macam di Malaysia. Tengok begitu indahnya Islam di Malaysia, boleh saling menghormati, menghargai, tak ada beza kasta. Di video yang berikutnya ini kejadian pada hari mudik akan datangnya Hari Raya Idul Fitri, dan kejadian ini tempatnya di Aceh. Saya harap ya video ini jangan sampai dilihat oleh orang-orang Malaysia yang teringin memberikan bantuan ke Aceh, sebab benda-benda macam ini kita tayangkan untuk sebuah pengajaran dan juga sebuah pekerjaan para pejabat-pejabat Indonesia. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak dulu bersama-sama. Mudik tujuan Aceh dimintai uang 500.000. Bang, mau kemana bang? Anjay, pungli cuy. Oh macet kali ini bang. Ini nggak ke kontrol nih bang. Kalau mau kita bantu bang, mau bang? Nggak usah lah bang, kita ini jalan santai. Bang ini ngomong biar sopan lah, buka sikit nggak kedengeran nanti. Nggak maksudnya bang, ini aman juga kita. Nggak maksudnya kita bantu kawal lah bang sampai keluar nih. Ini kurang lebih di sini bisa 3 jam 4 jam bang. Ngapain buang waktu habis minyak nanti? Udah bang, nggak usah bang, kita jalan santai juga bang. Nggak serius bang, nanti kalau ini emang kita bantu aja bang, biar enak. Jadi abang juga sama-sama enak sama orang kita kan. Ini tim kita semua ini bang. Ya, bang? Aman sih bang. Hah? Kita ini jalan santai juga bang. Nggak ada berapa di situ bang. Maksudnya kita bantu kawal. Ini nanti abang biar enak. Wah kalau ada berapa? Saya nggak ada juga bang. Saya kan cuma supir ini. Nggak, ini ada orang. Berapa orang ini bang? Kita berlima Ini bang. saudara kita juga bang. Oh, ini saudara iya, ya? ini masih saudara. Oh. Udah bang, ini biar dibantu aja. Berapa ada bang? Nggak ada bang, kita supir juga ini. Iya, maksudnya paling supir bos kan kita juga ada di bos, mungkin depan abang mobil bawa belakang bos nih bang. Gimana? Iya maksudnya biar kita bantu aja bang. Ada berapa? Maksudnya kita biar uang minyak kita di sini bang. Ini ada orang kita. Paling 5.000 lah. Ada saudara awak nih ya. Ya nanti bantu ya naik ke atas ya. Ya, udah saya info ke depan. Cuma abang nih berapa ada uang? Paling kita cuma Berapa ada kita minta nih? 5.000 bang. Ada 500 bang. 500 mah kita nggak ada. 500.000. 500. Kalau bisa 500 kita bantu sampai ujung nanti. 500 mah nggak ada bang. 500 mah nggak ada. Daripada patah ini biar bang sayang bang. Hah? Diancam dipatahin. Bang, berapa ada bang? Kan nggak mungkin kita jalan kita kawal nggak pakai minyak bang. Nggak, kalau kita kawal jalan kaki kan kapan juga sampainya sama juga. Nggak ada bang kalau 500. Nah itu abang lihatlah sendiri itu macetnya sampai ujung bang. Nggak maksudnya biar kita bantu bang. Hah? 100 lah bang paling bang. Janganlah 100. Oh gila itu. Biar cepat aja ini kita bang. Abang gila itu namanya kalau 100. Enggak maksudnya ada berapa abang di situ? Paling ada 100 bang. Itu ada bang 500 kayaknya ada itu. Nggak ada bang. Hah? 500 ada kayaknya itu bang. Iya bang, dibantu kita jadi sama-sama enak bang. Orang abang enak, orang kita enak. Jadi kita sama-sama enak bang. Nggak ada bang. Kita Berapa kalau enak bang? 500.
Berapa 400 ya bang? Nggak ada kita. Nggak enak bang, kawan aku udah marah juga. Abang lihat lah sana, itu abang lihat lah. Nggak enak, soalnya tadi udah aku bilang saudaraku bang. Nggak, maksudnya biar jadi aja bang. Bang, Berapa nggak bang? ada bang, kita kalau 500. Nggak apa-apa, udah bos. Bos, ini bos, biar jadi aja bos. Itu si bos udah bangun tuh, aman itu. Aman bos, kita kawal ini bos sampai depan bos. Aduh. Nggak ada bang, paling bang. Dah bang. Nggak jelas aku patahin juga loh. Itu bukan membantu, tapi memaksa namanya. Maka dari itulah semoga video ini jangan dilihat oleh orang-orang Malaysia yang berniat untuk membantu Aceh langsung datang sendiri. Sebab ada sebagian ya, tak semuanya ya, sebagian pungli-pungli di Indonesia. Ini sungguh memalukan negara ini. Dan saya harap para pejabat-pejabat di Aceh ini lebih tegas lagi mengenai hal ini. Sebab orang-orang mudik, lepas tuh di hari raya ini ramai orang-orang yang tahu kondisi di Aceh itu macam mana, yang teringin membantu korban bencana alam di sana. Jadi janganlah dipersulit macam ini, janganlah serakah bang. Carilah uang yang halal. Abang itu masih muda, masih kuat kerja. Apapun pekerjaannya, meskipun susah, cari kerja di Indonesia, asalkan mempunyai niat dan hati yang tulus, ikhlas, serta bertanggung jawab, insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik bang. Jangan macam itu cara. Kalau nak teringin membantu ya udah bantu aja. Pasal uang nanti berapa lah ya, seikhlasnya macam itu baru membantu. Kalau menyebutkan nominalnya dan orang yang menurut abang kurang bantu itu merasa keberatan, itu namanya memaksa, bukan membantu. Ya, semoga Indonesia ini akan lebih maju dan banyak perbaikan-perbaikan di negara kita ini. Mulai dari mentality, perbaikan jalan, dan lain-lainnya, naikkan SDM, EQ, dan banyak lagi yang kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Dan kita pun juga boleh belajar dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif di Malaysia. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, dan semoga video ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.